Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran yang harus umat Islam ketahui. Al-Quran merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran juga menjadi penuntun umat manusia dalam menjalani kehidupan agar tidak terperosok pada jalan kesesatan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kebesaran serta bentuk penjelasan atas kerasulannya. Diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung kala itu. Selain itu, Al-Quran juga memberikan segudang manfaat bagi yang membacanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Quran merupakan kitab suci yang mulia, tentu saja membaca tidak bisa asal sembarangan. Terdapat adab-adab yang harus dipenuhi saat hendak membaca kitab suci tersebut. Namun tidak sedikit sebagian muslim yang lalai dalam mengamalkan adab-adab tersebut. Berikut 7 adab membaca Al-Quran. 1. Diawali dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah mengawali dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Selain itu, niat juga termasuk rangkaian penting dalam beribadah. Allah berfirman melalui Al-Quran surat Luqman ayat 22 yang artinya, dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesudahan segala urusan. 2. Suci dari hadas besar dan kecil. Sebelum mulai membaca Al-Quran, pastikan dirimu sudah terbebas dari hadas besar dan kecil. Pastikan pula pakaian dan tempat yang akan digunakan suci dari kotoran. Jika sudah, bersucilah dengan cara berwudu. Hal ini termasuk adab membaca Al-Quran selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, jika ada seseorang berwudu dengan membaguskan wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari kulitnya sampai dari kuku jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. 3. Membersihkan mulut. Membersihkan mulut merupakan adab selanjutnya ketika hendak membaca Al-Quran. Hal ini lantaran mulut sebagai tempat makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf Al-Quran. Adapun membersihkan mulut ketika hendak membaca ayat-ayat Allah hukumnya ialah sunnah. Sebab Nabi Muhammad SAW senantiasa membersihkan mulut menggunakan siwak saat akan beribadah. 4. Membaca ta'awudz. Adab membaca Al-Quran selanjutnya yaitu membaca ta'awudz terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Menurut para ulama, bacaan ta'awudz adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Disyariatkan membaca kalimat ta'awudz sebelum membaca Al-Quran adalah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. 5. Membacanya secara tartil, perlahan, khusyuk dan tenang. Adab membaca Al-Quran selanjutnya ialah biasakanlah ketika membaca Al-Quran agar tidak tergesa-gesa, melainkan membacanya secara tartil atau perlahan, khusyuk dan tenang. Selain itu,
Rasul juga mengingatkan bagi seorang hamba yang khatam Al-Quran dalam 3 hari, berarti ia tidak paham sama sekali. Hal ini berdasarkan hadis berikut. Siapa saja yang membaca Al-Quran atau khatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Hadis riwayat Ahmad. 6. Memperbagus bacaan suara dan memperhatikan hukum tajwid. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut yang artinya, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Pada hadis di atas dapat disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk memperindah bacaan Al-Quran. Hal ini juga termasuk adab membaca Al-Quran yang perlu kita perhatikan. Namun, ketika hendak memperindah, jangan sampai mengacaukan panjang pendek bacaannya, bahkan keluar dari kaidah tajwid. Tidak hanya itu, Al-Quran juga harus dibaca hati-hati dengan menggunakan pengucapan yang benar. Sebab bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kompleks. Kesalahan sedikit saja bisa merubah arti dari kalimat yang dibaca. 7. Menutup dengan doa. Ketika seseorang hendak mengakhiri kegiatan membaca Al-Quran, maka ia sarankan untuk membaca kalimat berikut. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Artinya, Maha benar Allah yang Maha Agung dan Rasulnya yang mulia telah menyampaikan dan kami atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Al-Quran merupakan kitab suci, oleh karena itu kita wajib memuliakannya. Salah satu caranya yakni dengan menerapkan adab-adab ketika hendak membacanya. Sekian pembahasan tentang adab membaca Al-Quran yang harus kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita untuk selalu istiqomah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.